Seekor buaya jahat yang seenaknya sendiri. Di sebuah sungai yang luas dan dalam, hiduplah seekor buaya besar bernama Baya. Baya bukanlah buaya biasa. Ia terkenal di seluruh hutan sekitar sungai sebagai buaya yang sangat jahat dan rakus. Dengan tubuhnya yang besar dan taringnya yang tajam, Baya selalu menakut-nakuti hewan-hewan lain. Ia akan mengambil apa saja yang diinginkannya tanpa peduli siapa yang menderita. Sungai itu dipenuhi dengan kehidupan yang damai, dari ikan kecil yang berenang di permukaan air hingga burung-burung yang terbang rendah mencari makan. Namun, sejak Baya datang ke sungai itu, semuanya berubah. Ia mengusir hewan-hewan yang lebih lemah, menakut-nakuti mereka dengan suara gemuruh dari dalam airnya. Jika ada hewan yang berani mendekat terlalu dekat ke tepian sungai, Baya akan menyambar mereka dengan sangat cepat, memanfaatkan tubuh besarnya dan kekuatan rahangnya. Suatu pagi, seekor anak rusa bernama Lila yang sedang mencari makan di tepi sungai dikejutkan oleh suara keras yang datang dari bawah air. Sebelum ia sempat melompat mundur, sebuah bayangan besar muncul dari dalam air. Itu adalah Baya dengan matanya yang mengkilat menakutkan. Berani-beraninya kamu mendekat. Sungai ini milikku, seru Baya sambil menggeram, membuat air di sekitar tubuhnya beriak. Lila yang takut setengah mati mencoba lari, tapi tubuhnya masih kecil dan kakinya belum cukup cepat untuk menghindar dari kejaran Baya. Namun saat Baya hendak menangkapnya, datanglah seekor burung bangau tua yang melihat kejadian tersebut. Bangau itu terbang dengan kecepatan tinggi, menyambar Lila dan membawanya terbang ke tempat yang aman. Jangan takut anak rusa, Baya itu sangat kuat, tapi kita masih bisa melawannya dengan akal, kata bangau dengan suara lembut. Sungai ini bukan miliknya seorang diri, dan kita tidak boleh membiarkan ia menguasainya begitu saja. Lila yang ketakutan tapi juga penasaran mendengarkan dengan seksama. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengalahkan Baya? Ia sangat besar dan kuat. Bangau tersenyum bijaksana. Kekuatan tidak selalu berasal dari ukuran atau kekuatan fisik. Kita butuh kecerdikan dan kerjasama dari semua hewan di sekitar sini. Mari kita kumpulkan teman-temanmu. Lila setuju dan bersama dengan bangau mereka mengumpulkan seluruh hewan yang tinggal di sepanjang sungai. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di malam hari. Semua hewan mulai dari ikan, kura-kura hingga monyet-monyet yang tinggal di hutan sekitarnya hadir untuk merencanakan bagaimana cara mengusir Baya dari sungai. Keesokan harinya, ketika Baya sedang tidur nyenyak di bawah permukaan air, mereka memulai rencana mereka. Ikan-ikan kecil yang gesit mulai berenang dengan cepat di sekitar tubuh Baya, menciptakan gelombang besar yang mengguncang air. Di saat yang bersamaan, monyet-monyet di tepi sungai mulai melemparkan batu-batu besar dan ranting-ranting ke arah Baya. Sang burung bangau terbang tinggi dan berteriak keras mengalihkan perhatian Baya. Baya terbangun dari tiduran dan terkejut melihat keadaan di sekitarnya yang kacau. Ia menyambar ke sana kemari, mencoba menangkap ikan-ikan yang melintas. Tetapi semakin banyak hewan yang ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut. "Apakah kalian pikir kalian bisa mengalahkanku?" teriak Baya dengan marah sambil meluncurkan serangan-serangan ke arah mereka. Namun rencana itu berhasil ketika Baya mulai lelah dan kesulitan mengikuti serangan yang datang dari berbagai arah. Lila dengan bantuan bangau mendekatinya. Dengan hati-hati, Lila mengingatkan Baya bahwa sungai ini adalah rumah bagi banyak makhluk dan tidak ada satupun yang boleh menguasainya dengan cara yang jahat. "Baya," kata Lila dengan suara tegas, "jika kamu terus bertindak seperti ini,
kamu akan kehilangan teman-temanmu dan akhirnya hidup sendirian. Semua hewan di sini saling bergantung satu sama lain. Ini adalah rumah kita bersama. Baya yang terengah-engah dan mulai merasakan kekalahannya melihat sekelilingnya. Semua hewan yang pernah ia intimidasi kini bersatu. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya muncul dalam hatinya, kesepian. Ia sadar bahwa meskipun ia kuat, ia tidak dapat hidup dalam ketakutan dan kebencian selamanya. Sejak hari itu, Baya berubah. Ia mulai menghormati kehidupan di sungai dan belajar untuk hidup berdampingan dengan hewan-hewan lain. Walaupun masih kadang-kadang ia teringat masa lalunya, Baya berusaha menjadi lebih baik, memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada tubuh besar atau taring tajam, tetapi pada kemampuan untuk hidup damai bersama. Dan sungai itu kembali damai dengan semua makhluknya hidup harmonis. Belajar bahwa meskipun ada kekuatan, kebijaksanaan dan persahabatan jauh lebih penting. Sampai di sini dulu ya video tentang buaya yang jahat. Sampai jumpa lagi di next video.